Indonesia dan KWI yang mengangkat cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jadi ini tema besar, tema nasional yang diusung oleh gereja-gereja Protestan dan gereja Katolik secara nasional. Dan tema ini, Papa Mama sekalian, Mama Penatua sudah sampaikan. Ini kasih Kristus yang lahir ini adalah kasih yang menggerakkan. Dan saya percaya bukan hanya menggerakkan, tapi harusnya mempererat persaudaraan. Jadi saya merantau, jadi kalau malam ini kesan saya 30 tahun yang lalu, berarti saya berangkat dari remaja pemuda ikut Natal di Rayon. Malam ini 30 tahun. Saya cepat lihat di HP, saya lihat, 30 tahun. Karena saya keluar dari Tova Ruan Venu, tepatnya tahun 91, bulan September. Jadi kesan yang saya tangkap adalah cinta kasih yang harus mempererat persaudaraan dan persaudaraan tadi agaknya kurang mengembirakan lah, kurang nyepat yang parah. Kenapa? Ini saya panggil Bu Mia ada di sini. Sebenarnya saya ingat persis zaman itu yang membuat kita menjadi hari ini saya seperti ini karena ada Bu Mias di sini. Pak Mias sekarang tetap saya lebih senang panggil dia Bu Usu almarhum. Dari situ saya belajar tentang bagaimana hidup di kampung dan berjuang. Lalu dari mereka saya tahu tentang Natal. Jadi kalau tadi ini adik-adik tadi bakar ini lilin, kalau dulu kita diajak untuk mulai ada satu prosesi yang kita di rumah, lalu merayap, lalu kemudian baca Alkitab, lalu kemudian bakar lilin. Jadi kesan saya waktu itu adalah bahwa pada zaman saya masih di kampung, rasanya Natal Rayon itu semarak luar biasa. Rasa itu semarak luar biasa. Kita sebagai anak-anak pada zaman itu bangga, dan saya barangkali ingat persis Natal terakhir yang saya ikut waktu itu adalah di rumah Bu Usu almarhum. Natal terakhir saya ikut. Saya ingat persis. Artinya apa? Kesan saya bahwa Natal Rayon ini memberi arti buat anak cucu. Jadi kalau sampai hari ini saya umur hampir sudah di kepala 5, lalu 30 tahun tidak Natal dengan Papa Mama, lalu kalau malam ini di sini saya pikir tema tadi berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, lalu berdamai dengan sesama. Itu dia gambar. Makanya kenapa ada salib itu harus ada horizontal, tapi juga harus ke atas dan ini. Jadi kita harus berdamai dengan Allah, berdamai dengan di antara kita. Dan itu tergenapi dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kira-kira begitu. Jadi kesan saya pertama tadi dalam hubungan tadi saya hanya tunduk saja, aduh pohon Natalnya kecil. Tapi kalau pohon Natal ala zaman saya itu besar sebetulnya. Bukan mana Pak Mias. Lalu artinya zaman itu kalau 30 tahun mungkin lebih susah dari sekarang. Kalau sekarang kita ada di COVID-19, zaman 30 tahun rasanya susah luar biasa. Tapi kalau pohon Natal di sini banyak tuh. Pohon Natal cemara. Kita biasa potong ini cemara di Esnasin. Itu Esnasin di Serani. Itu kita ingat persis. Jadi pasti akan lebih baik dan lebih trennya dan modern. Paling tidak Papa Mama beta mau ngomong gini. Paling tidak ini pohon Natal menjadi simbol bahwa kurang persaudaraan, kerjasama, persahabatan. Karena kalau
Ya, ada persaudaraan pasti pohon Natalnya harusnya lebih besar, toh. Ini soal beli lah. Kalau tadi beta hitung, kembang apinya ada 2 yang menyala. Atau 1 ya? 3 ya? Itu dia. Harusnya kan kalau zaman saya pasti banyak. Zaman kita waktu 30 tahun lalu lebih banyak pasti. Artinya gini, karena ini tadi pembawa acara bilang harus kesan dan kesan. Kan berangkat dari kesan, toh. Jadi saya kesankan dalam hubungan dengan 30 tahun lalu, waktu saya masih kecil di kampung Tofar Wanfenu, saya rasa itu. Jadi paling tidak begini, maksudnya begini. Ini sebenarnya berangkat dari pohon Natal, kaitkan dengan tema. Prinsipnya dari renungan yang tadi kita tangkap adalah hendaknya Natal itu bercerita tentang kasih. Dan kalau Natal itu berbicara tentang kasih, hendaknya menggerakkan dan mempererat persaudaraan, mempererat. Yang kedua, bahwa kalau Natal ada kasih, maka kaitan dengan Yesaya tadi, Natal hendaknya memberi damai. Damai satu dengan yang lain tadi. Jadi harus diwujudkan. Jadi kesaksian kita pada akhirnya bisa dirasakan oleh orang, bisa tertinggal jejak Natal itu kalau kita bisa berdamai dengan Tuhan. Gitu ya. Saya merantau sekian puluh tahun, sekarang saya di jalur 40. Kalau bicara hidup susah, sengsara, tantangan, saya sudah lewat yang paling yang tidak enak punya. Tapi kemudian kehidupan menjadi bisa berbicara kepada orang lain karena kita hidup dengan mempraktekkan. Bapak Mama sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kesan yang kedua adalah bahwa tradisi pohon Natal di rayon ini ternyata memberi dampak yang luar biasa. Dampaknya adalah, ya sekarang hari ini, ya saya anak dari Mama Marta bersama dengan saya pun adik-adik yang ada, kami 4 orang, 1 masih tertinggal jauh di rantau, ada Mince, ada Milka. Lalu malam ini kami diberi kesempatan untuk bisa kumpul, lalu kumpul dengan saya Mama. Jadi kesan bahwa ya kita punya rumah tangga, masing-masing punya kesibukan, tapi malam ini ada kesan positif bahwa lewat Natal di Mama kami ketemu malam ini. Jadi saya berpikir kalau Natal ini terus dipupuk ke depan dengan mengedepankan tadi nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai damai sejahtera tadi, maka pada akhirnya akan melahirkan persaudaraan di generasi berikutnya. Bayangkan hari ini saya bawa saya anak dong. Tadi pagi saya suruh bilang mereka berangkat pagi-pagi, kalian makan cepat dan berangkat. Saya akan menyusul karena saya masih ada beberapa kesibukan. Jadi saya bilang pergi dan harus dengan nenek, saya bilang. Artinya apa? Kesan saya bahwa dengan Natal seperti ini artinya mewariskan sebuah nilai persaudaraan. Paling tidak saya anak-anak akan tahu bahwa oh ya, di kampung itu, di kampung Wanfenu ada dia pun nenek moyang ada di sini, ada dia pun saudara ada di sini, ada dia pun keluarga. Khusus untuk laki-laki besar. Kalau yang kecil saya tahu dia sering ke Rio Mata. Jadi orang Rio Mata pasti kenal dia. Dan dia juga banyak kenal orang. Ya, tapi paling tidak saya mau bilang kesan yang kedua yang saya tangkap adalah Natal rayon seperti ini mewariskan sebuah cerita unik, cerita yang kemudian bisa diwariskan seperti kami malam ini. Artinya Mama malam ini masih ada. 30 tahun lalu saya masih bisa Natal rayon di Wanfenu. Lalu malam ini di 30 tahun kemudian saya bawa saya pun anak-anak. Mereka bernatal di rayon 1 Wanfenu, Tofar Wanfenu. Jadi artinya bahwa sesuatu yang begitu baik terkesan untuk saya berbangga bahwa sampai di usia saya seperti ini masih bisa Natal di rayon 1 Tofar Wanfenu bersama Mama dan Papa Mama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian masuk di pesan. Ya, pesan yang pertama bahwa ya saya mau bilang ke mana ya,
Perkembangan zaman sudah begitu luar biasa. Media sosial berkembang menjadi begitu marak, luar biasa. Di media sosial kita bisa buat apa saja, kita mau omong apa saja, kira-kira begitu ya. Kita mau komentar apa saja, begitu ya. Tapi saya hanya mau berpesan bahwa jadikan media sosial itu menjadi tempat untuk kita membangun, mengingatkan, mendorong, bahkan memberi semangat satu dengan yang lain. Setuju kok Papa Mama? Jadi jangan jadikan media sosial untuk saling menyerang, merendahkan, menceritakan orang pun keburukan, saling menjelekan, saling mempersoalkan, begitu ya. Ya, saya termasuk ikut entah karena apa, tapi ketika mau kampanye kepala desa ada grup-grup FB, Facebook, lalu selalu saya dihubungkan, ada bergabung, jadi saya tahu ada pergerakan, ada kampanye, ada calon ini dan calon. Masing-masing calon punya kayak grup media sosial. Saya bangga, saya bangga, artinya bangga dalam pengertian bahwa karena media sosial kemudian semakin modern. Tetapi yang kemudian saya ingin memberi pesan bahwa hendaknya perbedaan pilihan jangan membuat kita merusak tali persaudaraan. Amin ya. Kenapa? Karena politik itu sifatnya sementara. Kepala desa kan berapa tahun? 5 tahun. Mau jadi DPR 5 tahun. Jadi presiden 5 tahun. Kalau boleh 2 periode, tidak boleh lebih. Jadi kalau demikian, hendaknya pilihan-pilihan yang berbeda jangan kemudian merusak persaudaraan. Nah itu, jadi jangan sampai kemudian hanya karena kita berbeda pilihan lalu kita tambah musuh. Sementara orang yang bertarung dia baik-baik, dia menikmati. Bukan begitu toh? Mengapa saya mau ngomong ini? Karena saya ikuti tadi, hampir semua grup taruh saya di situ. Jadi saya tahu ada begitulah. Tapi kalau saya suka hanya saya like, tapi saya tidak mau beri komentar. Kecuali setelah terpilih, kemudian saya memberi komentar, mengucapkan selamat lah, ikut mengucapkan selamat. Artinya apa? Saya mau berpesan buat Papa Mama sekalian. Kalau malam ini saya ada di sini bersama Mama Marta, saya ingin bilang bahwa persaudaraan yang saya rasa tadi memberi kesan yang luar biasa. Bahwa cinta kasih persaudaraan yang terjadi pada masa Kotong masih kecil, saya masih ingat persis, saya masih rasa betul saat itu. Dan kalau malam ini saya di sini, maka pesan saya adalah mari kita jaga persaudaraan, dan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Kita saling mengasihi sebagai bersaudara dalam Tuhan. Yang kedua tadi, pilihan kita boleh berbeda dalam semua hal, bukan hanya kepala desa. Nanti 2024 ada kampanye lagi DPR, DPRD, provinsi, kota, kabupaten, nanti pusat sampai kepada presiden. Jangan sampai kemudian tiap 5 tahun kita berbeda lalu bermusuhan terus menerus. Gitu ya. Jadi hendaknya kita jaga. Lalu yang kemudian yang pesan saya ketiga, bahwa tadi saya bilang ke Pak Edi, kalau dulu itu Natal itu rayon agak jadwalnya berbeda ya, Pak biasa. Ya. Jadi akhirnya kan rame. Ya. Jadi kalau sekarang kalau Natalnya seperti ini, saya tanya kenapa Natal malam ini sepertinya sepi. Oh karena jadwalnya bersamaan. Jadi saya usul, ini Mama Penetua bisa, ini kan ide, ini usul saran toh, kan ini jadi bagian dari pesan. Saya bilang Pak Ide harus usul ke Mama Pendeta, ke majelis dong, maksudnya kan ada 12 rayon. Bagaimana kalau dibuat 2 malam? Malam ini 6 rayon, malam berikutnya 6 rayon. Sehingga rayon yang terdekat misalnya ini rayon 1, mungkin rayon 2 bisa bergabung dengan rayon 1. Jadi kalau nanti pas rayon 2, orang rayon 1 bisa ke situ. Jadi semarak. Cerita dari Natal itu kan mau buat apa? Coba, Papa Mama.
Kan kita ingin menceritakan tentang kelahiran Yesus. Nah, hendaknya kelahiran tadi yang mau hari bahagia ini jangan hanya untuk kita saling kenal begitu satu dengan yang, kecuali ada Mama Pina dari Muria begitu ya, dari saudara. Jadi artinya maksud saya Natal hendaknya menjadi tempat untuk kita menyatu tapi sekaligus berbagi suka cita. Jadi rayon satu hanya rayon satu. Kita paling tidak setahun sekali kita berbagi sukacita dengan Natal bersama-sama. Kira-kira itu maksudnya. Jadi pesannya adalah ya ke tahun depan saya berpesan kalau bisa disampaikan tidak bersamaan sehingga suasana Natal menjadi lebih semarak, lebih meriah dan lebih baik gitu. Baik, saya kira itu yang